Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Waduh, dokter selamat pagi. Selamat pagi Budi. Pemirsa seperti biasa di hari Rabu kita jumpa lagi di acara Kopi Pagi. Waduh. Kopi Pagi. Iya. Oke, ini pemirsa yang ada di rumah ini pada kangen loh. Nah, menantikan untuk acara Kopi Pagi yang setiap hari Rabu, dokter. Iya. Apalagi ketemu sama dokter Hilna kan. Waduh, karena setiap hari Rabu kita pasti berbicara mengenai kesehatan. Benar sekali. Jadi ini memang yang sangat ditunggu ya, spesial di hari Rabu. Tentunya bagi pemirsa nantinya yang mengalami permasalahan kesehatan, pemirsa nanti bisa menghubungi kita ya di 0811600386. Pagi Budi. Pagi, Dokter. Agus, ya Selamat Allah. pagi. Ini kenapa Hari kok megangi belakang-belakang sih? Ke tengah dong, ke tengah Ya, sini. Sini. Aduh. Ini hari ini bahagia, ini kayaknya ya. Dokter nih udah kayak Budi ya. Ketularan. Udah ketularan Budi ya. Nampak lagi susah begini dok. Sakitan ini dok. Oh, maaf sakit ya. Soalnya Agus Sakit? ini kayaknya tahun baru makin makmur. Makin makmur, iya benar. Badan makmur ya. Iya, cincin pun kayaknya makin besar ya. Makin besar ya kan. Emang aku hafal banget harta orang ya. Budi, Dia lagi sakit, Budi. Terus lagi sakit. Tapi BTW ini kemana Noe ini? Kok Agus yang masuk? Kan di luar hujan. Ah. Di luar lagi hujan. Tadi dia di jalan. Tiba-tiba ketabrak becak. Ya Allah, itu beneran kan ketabrak becak? Beneran Gus. Tadi infonya kayak gitu. Oh infonya kayak gitu. Terus gimana Noe sekarang? Hmm. Sehat-sehat aja? Gak apa-apa, becaknya gak apa-apa. Oh, Oh, kok becaknya bukan becaknya apa-apa yang ya? ditahan. Tanya Noe. Noe-nya kondisinya kayak mana? Noe Kok juga apa-apa, becaknya? sehat-sehat aja dia. Oh sehat-sehat Cuman aja. tadi agak lecet sedikit, kelingkingnya tadi agak. Kayaknya Noe tahu ini. Setiap hari Apa tuh? Rabu kan pasti ada yang sakit. Daripada dia disuruh sakit di sini, mending dia sakit, Sakit di betulan rumah. ya. Iya. Ya. Tapi BTW ini memang beneran sakit ini. Iya Agus. Bud, inilah Bud, lagi dari tadi malam, Hmm. ini tulang belakang atau apanya ini kayaknya salah tidur nggak tahu lah Bud. Itu kayak mana itu dokter Ilna? Oh, tulang belakangnya? Iya Bud. Nanti Dari masuk kok, Bud? angin. Iya dok, salah. Iya dok. Iya, nanti masuk angin. Jangan asal tebak Bu, Oh, iya, nggak iya. bagus dia. Jangan gitu dok, Eh, jadi deg-deg serau dengar. waduh, jadi Agus tuh Nakut-nakuti dokter ini. harus dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan oleh ahlinya. Bener. Tapi emang nggak bisa dianggap enteng loh. Nanti tiba-tiba kami kayak udah tahlilan aja ke rumah Agus. Astagfirullah, Budi. Jadi memang harus betul dicek ya. Oh. Dicek ke dokter apa aja keluhan-keluhannya. Kira-kira dokternya hari ini sama kita ini cocok nggak aku nanya ini? Tentu saja, Cocok ya? karena Kopi Pagi selalu menyediakan narasumber terbaik dan kebetulan hari ini teman saya Waduh. adalah ahli tulang. Waduh. Alhamdulillah. Pokoknya dokter-dokter teman-temannya dokter Hilna itu tuh nggak diragukan lagi. Jadi nanti kita bisa tanya, ini masalahnya tulang atau masuk angin atau masuk batu mungkin. Atau kurang duit juga mungkin Atau ya. kurang duit bisa Bisa jadi. jadi. Apalagi ini tahun 2024 kan, mana tahu cicilan semakin bertambah di awal kemarin ya betul, kan. Buka cicilan baru. Bukan gitu cicilan ya. baru. Oke, Oke. dokter kali ini kan tadi dokter udah bilang tuh Iya. bahwasannya ada dokter apa tadi? Ahli tulang ya? Ahli tulang Oke, dia kira-kira namanya. siapa dokter nanti? Jadi dokter ini adalah spesialis ortopedi traumatologi Oke, siap, namanya siap. gitu. Nah. Karena sesuai sama temanya Oke, hari ini nih. tema kita apa nih dokter? Temanya adalah nyeri tulang belakang harus diapain? Oke, nyeri tulang belakang Pas harus ya? diapain? Pas Iya. ya, ini lagi nyeri nih. juga Iya, ya, ah. nyeri di area belakang. Sama, iya. Di tulangnya atau di mananya? Di ototnya. Kayaknya di tulangnya nih. Mungkin tulangnya kita bisa langsung tanya aja. Iya. Udah boleh saya panggil? Boleh dokter, segera dokter Oke. ini kayaknya udah gak tahan kali ya. Iya. Kita sambut aja Dokter Farid M. Sitepu, MCAT Surgery, spesialis ortopedi traumatologi. Oke, waduh. Halo, Farid. Selamat pagi dokter. Lagi bentar ya dok, bentar dok. Oh, Sakit dok, sakit. Oke, silakan Sini, dokter ke tengah. Oh, iya. Oke, ini dokter tiba-tiba penyanyi kita dok mengalami gangguan ini pada area tulang belakang ya? Iya, Ini iya, tadi dok. malam gara-gara apa salah tidurnya atau Mungkin apa? salah tidur atau biasa kan meluk guling. Ini tadi malam meluk dinding. Oh, belum. Oh iya, boleh. Oke.
Ini kira-kira dokter dari gambaran seperti apa, gimana nih? Kalau dari gejalanya paling ototnya aja ini. Ototnya Nggak ada aja. masalah. Iya, iya. Gitu. Masih muda juga abang. Masih ini. muda. Atau bisa langsung operasi sini dok? Ada Oh. alat kita. Waduh. Ini Tidak bisa. ngajak ini Bisa ya ya? kan? Iya. Oke. Daripada kita berlama-lama berdiri nanti makin sakit nih Oh, tulang iya, Bu. belakangnya, mending kita duduk dulu. Jadi Agus silakan kembali ke alamnya ya. Karena masih ada tugas lain ya. Dokter silakan duduk dulu Iya, dokter terima kasih. ya. Aduh. Oke. Selamat datang di Kopi Pagi Selamat dokter. pagi, Nih, ya. Pokoknya Terima kami kasih nih udah Terima hadir di kasih. sini ya. Pokoknya kami kalau udah dikenalin sama teman-temannya Dokter Hilna kami tuh seneng banget ya. Oh iya. Karena semuanya sangat kece-kece dan mudah dipahami tentunya ya. Alhamdulillah ya, Oke. luar biasa. Dokter seperti biasa di Kopi Pagi ada menyuguhkan kopi. Dokter minum kopi? Boleh? Boleh ya. Oke, Bang Cakil. Bang Gimana Bang Cakil? Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Iya. Kita ada kopi nih, Dok. Boleh. Kopi apa, Dok? Boleh. Long black boleh. Long black. Tapi Siap. satu shot aja. Satu shot. Oke. Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Aman. Bang Budi apa nih? Oke, saya biasa. Saya juga biasa ya. Yang paling enak Bang. Yang paling enak. Paling enak. Iya. Biasa ya? Iya, Biasa, pakai tapi susu paling dikit enak. ya, Bang ya. Oke. Ditunggu ya, Dok ya. Tunggu, Bang ya. Oke, makasih Bang Cakil. Iya. Waduh, ini dokter kalau ngomongin masalah kopi nih ya dokter ya. Ini memang nggak apa-apa ya dok ya minum kopi ya dok ya? Ya semuanya yang pas nggak apa-apa. Nggak pas. Semua Emang yang ada berlebihan takarannya dok per hari? tidak boleh. Emang ada takarannya per hari dok? Oh iya. Oke. Ya. Estimasi kan kalau kopi-kopi kafe itu kurang lebih satu shot itu mempunyai kafein ya kurang lebih 60 sampai 70 miligram. Miligram. Ya. Maksimum satu hari itu 350 sampai 400. Oh. Ya, jadi berarti- kurang lebih kan kalau di kafe-kafe biasanya ya, itu kan satu gelas itu 2 shot minimal biasanya. Nah, ada yang minta extra shot 2 sampai 3 shot. Nah, artinya berapa itu sudah 70 dikali 140 tiga. lah ya, Satu gelas ya. saja sudah banyak. Kalau 2 shot ya kurang lebih 140 kan. Kalau 3 shot udah 210. Ada yang ukuran besar sampai 4 shot. Wah, itu udah berarti satu hari cuma bisa Atau sekali yang minum. literan dok? Iya, Literan literan. diminum sendiri ya Kak Cherry. Benar. Iya, matanya keluar. 300 sampai 400 mili itu masih aman lah dok sehari ya? Iya, kurang Ah, lebih sekitar segitu aman. Nah, tapi tetap ya kopi ini dia punya efek juga terhadap metabolisme kalsium. Ya. Dia Termasuk- mengganggu absorpsi dan juga meningkatkan sekresi. Jadi kalsium di darah itu banyak dibuang dan juga penyerapannya terganggu. Dengan catatan kalau melebihi daripada yang kita bicarakan tadi ya Iya, dok ya? benar. 2 gelas per hari dia ya, Oke, suka siap, batasnya siap. gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, dokter ini kita ngebahas masalah Agus tadi nih, dok. Kalau dokter bilang tadi kan ototnya itu gimana dok? Ya, jadi tulang belakang itu kebanyakan yang datang ya kalau ke saya itu rata-rata non spesifik gejalanya untuk tulang belakang gitu. Oke. Nah, paling banyak itu kalau usia muda gitu biasanya pekerja kantoran. Biasanya. Kenapa kerja kantoran? Dia sering duduk lama, ya kan dia dari pagi sampai sore dia duduk terus gitu. Nah, itu kita kan kalau berdiri topangan kita kedua kaki. gitu. Iya, benar. Kalau kita duduk topangan kita nggak lain tulang belakang. Tulang Nah, belakang. makanya disarankan memang duduk kalau memang mau duduk lama gitu sesekali berdirilah atau relaksasi ke belakang gitu. Karena kalau kita membungkuk ke depan, itu tekanan tulang belakang itu meningkat dia. Benar. Nah, Tekanan tulang belakang meningkat. Nah, jadi paling sering karena ototnya fatigue, dia terlalu letih dan setelah itu dia akan menampilkan nyeri cramping. Nah, seperti itu. Iya. oke baik. Jadi itulah dia yang gejalanya seperti Agus tadi ya dok ya. Iya. Benar. Tapi kalau Selama ngomongin masalah duduk tadi ya dok ya, ada nggak batas maksimal seseorang itu duduk? Oh, iya, suaranya udah langsung muncul, jernih amat kopi pagi. Biar semangat. Oke, siap. Ya, terima Bang kasih. Syakir. Kopi Iya. pagi. Pagi. Siap. Abis ngopi pagi-pagi, diskusi pagi-pagi. Iya. Ya, ngobrol pagi-pagi. Memang paling enak diskusi itu sambil ngopi ya. Ngopi tentunya ya. Oke, terima kasih Bang Ya, Cakil. Waduh. Terima Pasti enak kasih. tuh, Dok. Ayo Oh, ya. silakan dok, kita Oh, ya. cicipi dulu kopi Bang Cakil ini. Iya, kita buang dulu kalsium sedikit. Iya, buang kalsiumnya ya. Nanti kita masukin lagi. Baik. Dan tentunya bagi pemirsa yang ada di rumah ya, sembari nonton kita, dengerin pembahasan kita ya, jangan lupa diambil minumannya, camilannya, biar lebih enjoy lagi nih ngedengerin kita di sini ya. Waduh, ini enak banget nih. Bang.
Jangan lupa ya pemirsa, handphonenya juga jangan jauh-jauh atau teleponnya, karena pemirsa bisa telepon ke 081161000386 untuk menanyakan tentang nyeri tulang belakang ya, karena kita udah ada ahlinya nih di sini. Oke, baik. Nah, dokter ini tadi terputus ya, Dok ya, untuk kategori duduk ya, Dok Duduk. ya. Oh, iya. Ada nggak sih, Dok, maksimal waktu untuk duduk gitu? Nah, Ya sebenarnya itu kondisional aja. Oke. Sebenarnya kondisional tergantung kemampuan pasien, itu sangat banyak faktor. Mulai dari berat badan juga ya. Kalau berat badannya yang kurus mungkin katakan, mungkin dia duduk tulang belakangnya tidak mengalami beban yang sangat berat. Ya, tapi kalau yang dengan morbid obesity mungkin dia lebih berat tulang belakangnya. Ya, rata-rata kalau udah 1 jam sih saya sarankan relaksasi dulu. relaksasi Ya, dulu. relaksasi dulu 1 jam. Oke. Ya. Itu Jadi jadi gitu Gus, nanti kalau udah 2 jam tolong relaksasi dulu ya untuk mencegah fatigue selanjutnya. iya. Terkadang harus ditambah dengan obat karena pasien-pasien dengan muscle cramping itu terkadang lebih nyeri dia, sangat nyeri. Terus kalau posisi tidur ini, Dok, itu ada pengaruhnya nggak, Dok? Ya posisi tidur ini banyak ya mitos katanya harus tidur di atas papan katanya. Biar rata gitu ya, Biar Dok? rata sebenarnya nggak juga. Gitu. Nah bentuk tulang belakang itu kan memang untuk tulang pinggang itu kami katakan lordosis dia. Kalau dilihat dari sini dia C, Oke. ya kan? Torakal itu C-nya ke depan, jadi dia membentuk huruf S. Nah, jadi terkadang memang saya tidak pernah menyarankan tidur di tempat yang sangat lembek. Sangat lembek ya, Dok? Sangat lembek. Ya, karena itu kasur banyak beredar di pasaran yang sangat lembek itu dapat menghilangkan posturnya. Nah, gitu. Tapi tidak perlu juga di papan. Oh iya. Iya. Apalagi di Jadi semen ya, kalau Dok di ya? skala Iya, tempat tidur betul. dia ada medium gitu ya, ada Iya. yang stressful Sebenarnya gitu kalau ya kita beli tempat tempat tidur dia Iya. ada levelnya dia. Iya, Iya ada benar. levelnya. Sesuai dengan harga juga, Dok. Iya. Benar. Biasanya kalau yang firm agak lumayan ya. Iya. Jadi tidak Seperti boleh itu. terlalu lembek dan juga tidak disarankan juga untuk yang Terlalu dilatih ya, keras. terlalu keras. Iya, begitu. terlalu keras juga dapat buat Oke. nyeri. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau memang pekerjaannya Dok, pekerjaannya kayak Agus ini nih, dia kalau nggak nyanyi dia ya duduk. Udah memang duduk aja nih, ada saran nggak gitu untuk mengurangi cramping tadi? Tidak ada sih, cuman begitu aja ya. Paling kita kalau memang duduk nyeri, kita relaksasi dengan berdiri. Ya, cuman cukup seperti itu. Karena juga ya kalau sudah menuntut bagaimana? Kadang kan pasien-pasien saya juga kerja kantoran. Iya. Masa saya bilang jangan duduk, Ya, nggak mungkin ngetik jangan berdiri. kerja gitu ya, Nggak habis itu mungkin nggak makan. gitu. Tetap kita kasih saran lah yang sesuai. Kami nggak mau ketok palu. Kamu nggak boleh gini, itu tidak boleh. Karena setiap orang keperluannya berbeda-beda. Gitu. Jadi kita cari mana sama-sama keputusan yang terbaik untuk pasien. Nah seperti contohnya dia perlu duduk untuk kerja. Nggak mungkin saya bilang nggak boleh duduk. Tidur sambil kerja nggak mungkin. Nah caranya seperti itu, sejam relaksasi. Seperti itu, Sejam ya. relaksasi. Pinomat untuk berdiri saja begitu ya, Dok? Iya, ya? betul. Nah, ngomongin masalah nyeri nih, Dok. Kalau nyeri pada bagian belakang, apakah itu sudah wajib nyeri pada tulang belakang atau ini ada juga yang penting. lain juga itu, Dok? Ini juga penting. Dan ini memang masih sering jadi kalau di luar ya dengan orang awam gitu dengar gini, oh itu gini enggak. Jadi kalau tulang belakang itu kan permasalahannya ada banyak. Bisa dari ototnya, bisa dari tulangnya. Dari tulangnya itu bisa dari tulang yang bagian depan, tulang belakang itu kan ada sendinya ada 3. Depan dan 2 belakang. Bisa dari depan dan belakang, ya. Bisa juga masalahnya itu memang benar-benar saraf terjepit. Oh iya ya. Ya, kalau itu gejalanya sudah pasti dia memberikan gejala seperti listrik. Ya, seperti listrik, misalkan jepitan di pinggang yang paling sering ya. Jepitan di pinggang bisa jadi memberikan rasa listrik ke kaki kiri, kaki kanan atau keduanya. Nah, bisa juga di leher. Nah, leher ini bisa juga terjepit, ya gejalanya dia berbeda. Dia kebasnya, kramnya ke tangan. Kalau dari leher ke tangan. Dan juga dia dapat mengganggu proses kita berjalan. Dia jalannya agak sedikit gontai nanti. Seperti itu. Jadi memang penting untuk menentukan ini jepitannya di mana satu. Yang kedua, pokok permasalahannya apa itu memang penting untuk harus ke dokter gitu. Jadi nyerinya bisa di otot,
bisa Bisa di tulang, tulang, bisa bisa juga di sendiri. sendi gitu. Ya sendi bisa di sarafnya Iya. Di juga. sarafnya juga. Jadi kita nggak mendebak-debak ya dok ya. Iya. Mending Iya. langsung datang aja ya Iya, yang gitu. ahlinya. Dilakukan pemeriksaan ya. Dan karena Pemeriksaan. nanti pertanyaan tema kita harus diapain juga akan berbeda ya. Kalau dia Benar, harus karena diapain. otot, karena tulang atau sendi. Seperti Iya. itu dia Budi. Oke, baik. Nah, dok, ini mau nanya juga nih dok. Oh, iya. Itu kan banyak beredar tuh ya dok ya di media sosial. Kan ada itu yang alat ditaruh di punggung gitu, terus di apa namanya diikat Itu- gitu untuk biar supaya menegakkan gitu. Itu ngaruh nggak sih dok? Oh iya, jadi Postur. postur ya, itu balik ke postur gitu. Jadi memang ada orang yang dengan posturnya memang dari awal dia membungkuk, dibiasakan. Nah, jadinya bungkuk dia gitu. Ya memang kalau kita terus-terusan dengan posisi membungkuk ke depan gitu ya, itu tekanan di bantalan tulang belakang itu jadi meningkat, memang benar ya. Kalau kita lakukan perbaikan postur dengan begini, ya bagus. Sebenarnya bagus-bagus saja. Bagus aja ya, gitu. Dok, ya? Bagus-bagus aja untuk perbaikan postur tujuannya. Oke, gitu. Untuk siap, perbaikan siap. postur daripada si pasien ini, karena dia terbiasa lama membungkuk. Begitu. Dan postur yang tidak baik itu juga akan meningkatkan resiko ya terjadinya Benar. pegal di area Iya, tulang belakang gitu ya. Ya, otot di tulang belakang di bagian belakang itu adalah tujuannya untuk menarik tubuh kita begini. Ya, Biar menarik tegak ke gitu belakang, ya, biar supaya tegak. Kalau kita lama-kelamaan kita terus membungkuk, lama-lama dia juga akan fatigue. Karena dia ketarik terus gitu. Jadi memang lebih baik tegak. Tegak ya. Tegak. Dan kalau misalnya pekerjaannya yang menggunakan komputer dan sebagainya itu juga udah ada postur kerjanya gitu ya lebih. Boleh cerita sedikit Boleh, tentang Boleh, boleh dok, silakan. boleh. Jadi sekarang ini sering, mungkin orang nggak tahu ya, mungkin permasalahan itu dari laptop dan HP. Kalau bermain laptop dan HP mereka suka tunduk. Ya mungkin sekarang masih muda nggak ada efeknya mungkin. Oke. Tapi nanti lehernya bisa mengalami proses penuaan. Saya banyak juga dapat pasien ya, terutama yang generasi yang sekarang, Iya, yang iya. kita bermain HP, bermain laptop gitu ya. Usia 35 tahun sudah mengalami penuaan di lehernya. Sudah Ternyata mulai. nggak wajah aja yang mengalami penuaan Iya. ya dok ya. Gejala penuaan Tetapi leher leher- juga mengalami penuaan ini. Iya. Gejala Oke. penuaan leher gimana itu dok? Gejala penuaan leher itu nanti pasiennya merasa seperti pegel, respon leher tersebut akan kram ototnya gitu. Lama-kelamaan kalau memang sudah sarafnya terjepit, dia akan merasa kebas ke tangan. Nah, seperti itu. Mungkin tuh ada dengan kebiasaan yang abis kita ngetik tuh suka gitu itu Nah, kretek-kretek gitu kretek-kretek. kan. Kayak kalau udah Kretek-kretek, pegel iya, gitu iya, kan iya. mulai Ya, itu sebenarnya bunyi gelembung di sendi ya. Ya, sama kayak kita membunyikan tangan. Nah, itu kan kita kalau kita bekerja, di sendi kita itu akan terbentuk bubbles ya, air bubble. Jadi sebenarnya nggak perlu dipecahin bubble itu, karena banyak orang yang suka kertak-kertak gitu. Nah, itu sebenarnya hanya memecahkan gelembungnya aja di dalam sendi gitu. Nah, jadi saya nggak sarankan itu gitu. Tapi memang dok ngerasa ada keringanan tersendiri kalau udah dikretek-kretek Memang gitu dok. memang benar. Jadi sendi itu karena dia ada bubble dia akan meregang. Nah, Oke. maka kita akan terasa seperti agak pegel-pegel gitu. Tapi ketahuilah begitu kita memecahkan itu, waktu kita memecahkan kita menekan bubble itu, tekanan di sendi tersebut meningkat juga gitu. Yang lama-kelamaan juga efeknya nggak bagus untuk sendi tersebut. Kita Dan- memecahkan dengan menekan bubble tersebut, tak, maka dia pecah. apalagi kalau makin lama makin kuat gitu ya, makinlah dia tulang-tulangnya Iya. juga terkretek dan Kalau tergeser. sendiri nggak bisa kertek-kertek, datang Minta ke kertek-kertek, tolong. minta Iya, tolong. benar. Aduh. Dan lama-lama nanti akan kecanduan ya dok ya. Iya. Jadi Benar. kalau pegel dikit langsung kretek-kretek. Kebiasaan Pegel aja. dikit Kebiasaan, langsung. ya. gitu Iya. gitu. Jadi posisinya harus benar. Posisi Kemudian harus nggak benar. perlu tuh bubble-bubblenya dihilangin gitu Iya. ya. Jadi dibiarkan aja kan. Atau gimana? tidak Atau ada hal lain yang bisa Istirahat membantu? saja. Istirahat Istirahat saja. Istirahat saja. Kalau memang tubuh kita ini kan semuanya ada respons, seperti nyeri gitu kan. Artinya apa? Ini nggak benar gitu. Oke. Kita kalau ada sesuatu yang nggak benar, ya kita menghindar dong gitu. Seperti contoh udah duduk sakit, artinya tubuh udah ngasih tahu ini sakit nih gitu. Ya kita istirahat gitu. Sesimpel itu sih. Tubuh kita ini baik gitu. Mm-mm. Kodenya harus ditandai Kodenya ya, harus ditandai. dikenalin ya. Jangan kita abaikan kode dari tubuh tersebut. Benar-benar. Jadi memang kita harus peka juga terhadap kode-kode di diri ya dok ya. Betul. Jangan kode-kode dari luar sana aja yang dipahami. Benar. Baik dokter, kita masih akan ngebahas tentang tema kita pada hari ini. Tapi kita saksikan dulu yang berikut ini. Kita saksikan penampilan spesial dari Agus Agus and and Friends.
Ya, terima kasih kayak Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke. Luar biasa Siap, ya. siap. Jadi para pemirsa, karena tema kita tadi adalah nyeri tulang belakang, harus diapain ya? Dokter Farid, Dokter Farid, tadi kan kita udah berbicara bahwa bisa saja nyeri di tulang belakang itu karena otot, tulang ataupun sarafnya gitu ya dok ya. Kemudian tadi Budi sama Agus ini nebak-nebak nih dok. Katanya masuk angin dan yang lainnya. Nah kita kan harus melakukan pemeriksaan. Kira-kira kalau ada keluhan seperti itu ke dokter itu ngapain ya? Oh ya, jadi kita penting kali melakukan pertanyaan tanya jawab itu ya. Kadang-kadang pertanyaan mungkin agak banyak gitu. Pekerjaan, apa aja sehari-hari bagaimana, apakah ada jatuh atau enggak, sudah berapa lama, ada rasa seperti listrik atau tidak. Itu yang paling penting kami tanyakan. Karena itu untuk keputusan kita mau ngapain nih ke depannya gitu. Oke. Nah, keputusan biasa kami itu kan ronsen, paling minimal kali ronsen, minimal sekali ronsen. Nah, terkadang dari ronsen itu bisa mengarahkan kita nih, kita mau melakukan pemeriksaan lebih jauh apa enggak gitu. Terkadang beberapa kita cukup dengan ronsen. Nah, terkadang kurang. Biasanya kalau kasus-kasus seperti sudah ada gangguan seperti listrik gitu ya, seperti listrik, kita harus MRI. Nah, kita harus menentukan MRI, kita tengok nih lebih jelas, oh gimana nih sarafnya, terjepitnya berapa banyak gitu. Nah, jadi pemeriksaan fisik itu dari kami sih yang paling penting. Satu untuk menentukan level, ya kita mau ronsen di bagian mana atau MRI di bagian mana, supaya tidak mubazir gitu. Ya, bisa saja kita periksa head to toe, tapi kan nggak mungkin. Kita suruh pasien untuk melakukan pemeriksaan serangkaian yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak mungkin. Nah, jadinya kita penting melakukan pemeriksaan, ini kira-kira apa, perlu diapain gitu ya. Nah, baru kita menentukan mau diapain berikutnya. Oke, Jadi baik. sangat penting ya para Sangat pemirsa penting untuk menjawab sekali. dengan jujur, Iya. tepat pertanyaan dokternya untuk menentukan level tadi kalau kata dokter Farid. Oke, Iya. benar. Dokter, kita kayaknya makin penasaran ini dokter terkait dengan nyeri tulang belakang ini. Nah, dokter udah nyiapin materi katanya. Oh iya benar, ada Oke. materi yang akan saya paparkan dan juga beberapa kasus-kasus yang sering saya jumpain. Oke. Wah, luar biasa Ini ini. yang kita tunggu Nggak ya dokter Inla sabar ya. Silakan dokter mungkin Silakan. boleh. Oh iya, boleh. Langsung dijelasin ke kita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Oke. Iya. Dan tentunya Bang Cakil ini udah ada yang cantik-cantik nih. Waduh. Ya, aduh. Ganti terus nih orangnya ya. Mantap, mantap, mantap. Laris ya Bang Cakil. Oke. Oke, Tunggu ya. Baik. Silakan Iya. dokter. Oke. Ya. Taman. Bisa Oke, dibantu. baik. Dokter, sebelum kita membuka materi dari dokter, sudah ada penelpon ini, Dok, ya? Sudah ada Oke, penelpon ya? Iya, penelpon. Halo, selamat pagi. Dengan siapa dari mana? Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kopi pagi. Ya, halo, selamat pagi dengan Bapak atau Ibu, siapa? Iya. Akhir Langkat. Oh, baik. Dengan Pak Akir dari Langkat ya, Pak ya? Iya, baik Pak. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Oke, nampaknya terputus Dokter Hilna. Terputus ya, Iya, iya. baiklah. Kalau Baik. begitu kita bisa lanjutkan aja. Mungkin Pak Akir bisa mencoba menghubungi kembali ya Pak ya. Boleh. Oke. Baik, silakan dokter. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya akan menyampaikan materi tentang tulang belakang. Terima kasih kepada TVRI juga atas kesempatannya. Ya, pada pagi hari ini saya akan memaparkan apa kasus-kasus yang paling sering saya jumpain ya dan harus diapain. Nah, seperti itu. Boleh slide? Ya, boleh dibantu slide-nya? Ya, mungkin perkenalan aja ya. Saya ini dokter ortopedi yang sudah selesai pendidikan. Saya juga melanjutkan kemarin ada Spine Fellowship di Hiroshima ya dari Jepang tahun 2023 tahun lalu ya. Slide. Nah, ini riwayat pekerjaan saya. Saya saat ini ada di Rumah Sakit Umum Haji, Rumah Sakit Setiabudi Medan, sama Rumah Sakit Royal Maternity Medan. Oke. Nah, seperti kita ketahui, ini adalah gambaran tulang belakang. Ini tulangnya saja, ya. Jadi sebenarnya di dalam lubang itu ada saraf berisi. Dan saraf itu dia akan menyebar untuk memberikan perintah dari otak ke tangan, ke kaki, dan organ bagian dalam. Nah,
Jadi permasalahan-permasalahan itu bisa saja mulai dari tulangnya, bantalan yang berwarna biru, ataupun sendi di bagian belakang yang dimana nantinya akan mempunyai efek terhadap otot yang berada di bagian belakang yang dapat menyebabkan sakit, ataupun kalau terjepit sarafnya akan menyebabkan gejala-gejala saraf. Contohnya rasa seperti kesetrum, sampai juga bisa mengalami kelemahan. Oke, slide. Nah, ini adalah masalah tulang belakang yang paling sering sekali yang saya merahin, yang sering sekali yang saya jumpain. Yang paling pertama itu otomatis cedera, jatuh dari ketinggian. Banyak kasus-kasusnya jatuh dari ketinggian, ya. Jatuh dari ketinggian bukan berarti harus jatuh terlentang, kena tulang belakang, enggak. Saya banyak dapat kasus jatuhnya berdiri dengan posisi menapak gitu. Oke. Dia merasa sakit tumit tapi dia nggak bisa duduk. Oh, itu kita harus periksa tulang belakangnya. Kenapa? Dengan jatuh dari ketinggian, dengan posisi berdiri, itu akan memberikan efek indirect, trauma pada tulang belakang. Dan itu sering sekali menyebabkan tulang belakang itu retak dia. Nah, yang kedua keropos. Nah, ini penting saya edukasi ke masyarakat, terutama pada, mohon maaf, usia-usia yang cukup tua, di atas 60 tahun, apabila naik kendaraan yang shock breakersnya kurang bagus. Contohnya boleh ya, seperti becak gitu ya. Nah, itu kalau bisa minta tolong ke tukang becaknya jangan masuk lubang. Kalau bisa dihindari. Nah, ini sering setelah masuk lubang tiba-tiba dia menjerit kesakitan ya. Setelah di ronsen keropos dia. Tulangnya memang sudah keropos, penyet tulangnya. Itu sering saya dapatkan. Nah, yang paling sering otomatis pasti saraf terjepit yang sering kita dengar HNP. Ataupun yang pada usia tua spinal stenosis. Nah, ini yang paling banyak. Paling banyak sekali. Ini masalah daripada bantalan sendinya itu ya, dia mengalami keluar, menabrak saraf, ataupun bisa juga dia sudah mengalami penuaan, dia aus. Tulang belakang kita itu di sendi bantalan itu sebenarnya berisi air. Ya, lama-kelamaan berbagai macam faktor ya, sering dipakai, ada resikonya merokok ya, itu dapat menyebabkan pengeringan itu menjadi lebih cepat ya. Nah, itulah terjadilah spinal stenosis. Infeksi, kita nggak boleh juga melupakan ini. Kenapa? Kita ini negara tropis. Kita ini negara tropis, Indonesia ya. Mungkin kasus-kasus infeksi tulang belakang, kalau di Amerika, itu setelah saya lihat datanya, itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada, sampai paling ada 1-2 lah, sedikit ya. Tapi kalau di Indonesia, ini negara tropis. Sangat banyak sekali kasus-kasus kita itu kena TB tulang belakang. Kalau pernah dengar, ya TB tulang belakang itu sering sekali kena terutama di kota Medan, ya banyak sekali kasusnya. Kemudian idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya. Contohnya apa? Tulang bengkok. Tulang bengkok pada anak-anak usia muda itu sering sekali datang. Dan itu biasanya ibunya sudah nangis-nangis itu, kenapa anak saya begini-gini, padahal anaknya jalan tidak ada masalah. Nah, kalau seperti ini, itu kita ronsen dulu, kita periksa. Saya selalu menenangkan gitu. Ya, bukan akhir dari segalanya. Kalau kita pernah dengar yang skoliosis itu bukan akhir dari segalanya. Itu sampai saat ini penyebabnya masih tidak ada yang tahu. Kenapa? Banyak faktor yang disalahkan. Ada yang nyalahin mungkin karena bawa tas berat gitu. Mungkin karena ya kita lihat ada kuli-kuli bawa beban ya tidak skoliosis gitu. Banyak faktornya gitu yang untuk terjadi bias. Jadinya kita tidak bisa mengatakan kalau penyebabnya adalah membawa tas satu bagian gitu. Jadi penyebab masih idiopatik dan yang lain-lain. Penyebab lain seperti ada tumor, ada penyebab yang dari bawaan, ada penyakit autoimun ya. Next. Pasien datang paling utama pasti sakit. Datang karena sakit. Kalau nggak sakit bisa ditahannya, dia nggak akan datang biasanya. Nah, ini sakit ini penting, pasien tuh harus jujur kepada kami ya. Sakitnya di mana gitu. Kami kan tidak boleh memberikan pertanyaan mengarah, itu tidak boleh. Nah, tapi terkadang ya mau nggak mau gitu. Kadang ada pasien kan udah kesakitan dia diam aja gitu. Jadi harus pertanyaan mengarah. Pertanyaan mengarah seperti ini. Sakitnya di mana gitu. Sakitnya di pinggang katanya. Aturannya kami tanya, kayak mana rasa sakitnya? Menjalar, baru dia jujur. Kadang dia diam aja, dia nggak mau ngomong, kita jadinya pertanyaan mengarah. Ada rasa menjalar nggak? Yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Nah, itu yang sering saya jumpain juga. Jadi tuh harus jujur, ada nggak nyeri menjalar atau nggak. Jadi kita tentukan, ini rasa sakitnya back pain or leg pain gitu ya. Nah, kelainan bentuk seperti skoliosis dan ada juga yang datang, dok kaki saya udah nggak kuat lagi katanya.
ada sakit? Enggak, tapi kok tiba-tiba nggak bisa ngangkat katanya. Wah, itu biasanya kami shortcut. Shortcut itu mulai dari ronsen, kalau perlu dari ronsen, langsung tembak MRI. Nah, itu kadang-kadang ada kasus-kasus seperti ada tumor di tulang belakang, ada banyak. Nah, kasus yang dapat menyebabkan kelemahan pada anggota gerak yang secara tiba-tiba. Oke, next. Oke, boleh dibantu slide-nya? Oke. Nah, ini penunjang diagnosis, ini keputusan dari kami ya. Biasanya kalau kami curiga hanya nyeri-nyeri pinggang, ya kita dapat ngelihat dulu dari ronsen dulu yang paling simple. Kalau kasus-kasus cedera bisa kita lakukan CT scan, kalau udah kena saraf MRI. Kadang-kadang kalau kita curiga nih, pasien makin kurus, ya pucet, ada keringat malam, ada riwayat batuk, ada riwayat makan obat TB apa katakan lagi, kadang-kadang kita harus negakkan dengan laboratorium. Nah, kita perlu cek laboratorium. Ataupun ada pasien sudah tua, ya kan? Dia nggak tahu dari riwayat gula atau enggak gitu. Jadi kan kalau ada gula itu kan immunocompromised patients dia. Immunocompromised patient pun bisa dapat kena infeksi tulang belakang. Oke, next. Ya, 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 ya. Nah, ini pengobatan sebagian besar dari kami selalu non operatif dulu. Jadi nggak usah takut. Kami bukan datang itu pasti dioperasi enggak. Ya, pasti kami non operatif dulu. Kami selalu konservatif terlebih dahulu, kecuali memang sudah mengalami kronis yang jepitannya sudah berat, mengganggu aktivitas, nah seperti itu. Tapi kalau masih nyeri back pain, ada leg pain sedikit, kami biasanya konservatif terlebih dahulu. Kami memberikan pengobatan-pengobatan seperti contohnya pemberian anti radang ya, yang non steroid. Kemudian kita fisioterapi kalau perlu, kalau ada masalah mekanis kita kasih korset. 70-80% resolve nyerinya, hilang nyerinya. Tidak perlu kita lakukan apa-apa. Tapi ada juga, ya ini nyeri beda-beda responnya ya, beda-beda responnya nyeri. Kalau katakan ada orang yang besar berotot, kita pijak kakinya nggak sakit. Ya, ada kalau wanita mungkin atau apa, atau anak-anak gitu kan, kita cubit dikit aja kesakitan. Jadi respon nyeri beda-beda. Ada juga kasus-kasus tulang belakangnya hanya penuaan sedikit, belum ada jepitan saraf, tapi nyerinya hebat. Nah terkadang kita kasih obat dia nggak mempan gitu. Kadang-kadang kita tawari untuk injeksi tulang belakang, pain management secara injeksi. Dan operatif lainnya ini ada tipe-tipenya, ada banyak ya, tergantung kasus-kasusnya. Nanti kasus-kasusnya ini akan saya tampilkan di slide berikutnya. Ini hasil diapain ya? Nah, Harus nanti diapainnya ya? harus diapain hasilnya itu ada banyak dia. Jadi tidak ada semua banyak. dioperasi. Iya, ada banyak caranya dan yang bawah ini yang operasi caranya ada banyak juga. Dari yang minimal sampai yang operasi besar gitu. Tergantung kebutuhan. Kami semua selalu tergantung kebutuhan. Apalagi yang paling sekarang yang paling ngetren nih. Kalau ngetren katanya operasi endoskopik. Kita dapat membebaskan saraf hanya dengan potongan 1 cm saja. Jadi kulitnya luka cuma segini, ke 1 cm aja. Nah, next slide. Nah, ini ada kasus cedera ya. Nah, ini ada kasus juga, ini kasus dia jatuh dari ketinggian. Jadi lumbal nomor 2-nya itu penyet gitu. Jadi saya suruh duduk udah nggak tahan, dia udah mau rontak-rontak kesakitan. Next. Nah, kalau dari ronsennya bagus-bagus saja. Nah, saya scanning kita lihat tuh tulangnya pecah. Nah, tulangnya pecah. Nah, kalau kayak gini ya pengobatan bisa tidak operasi, bisa operasi. Dua-dua it's okay gitu ya. Nah, tapi itu tergantung ke pasien. Pasiennya pasien aktif. Dia mau cepat. Ya kita operasi. Alhamdulillah. Setelah next slide. Setelah dilakukan operasi 2 hari saja, pasien langsung jalan. Tidak ada rasa sakit. Dari yang rasa nyerinya kita katakan 7 dari 10, langsung 0. Paling rasa sakit dari lukanya saja kurang lebih skornya 1-2 lah dari 10. Nah, seperti itu. Jadi itu semua tergantung kebutuhan pasien juga gitu. Karena pasien ya udah nggak apa-apa lah dok, saya baring aja dulu 2-3 bulan ini, ya silahkan nggak ada masalah. Tapi kalau pasiennya aktif terkadang kita memberikan pilihan. Kalau ini dok tindakannya namanya apa? Pasang Pasang pen? balik. Oke. Nanti dilepas lagi apa gimana dok? Ya, ini pasang pen namanya ya. Jadi pasang pen ini ya kita sanggah lah tulang belakangnya ya. Jadi kita sesuai ala carte. Kalau kami tulang belakang itu ala carte lah kami bilangnya. Kadang-kadang kita nggak perlu pasang pen, kadang perlu pasang pen. Tapi pada kasus ini kita perlu sanggah tulang belakang yang retak tersebut. Supaya dia tidak mengalami tekanan. Jadi kita pasang dan saya memasangnya juga selalu tidak banyak-banyak. Yang cukup aja, ini 3 level saja, itu cukup. Nah, yang penting pasien
nyerinya resolve, udah selesai. Ya, paling menggunakan korset sementara, habis itu nanti lepas korset. Tapi yang kita kejar adalah pasien bisa beraktivitas secara Perlu cepat. dilepas berarti dok? Kalau untuk perlu dilepas kami sih tidak sarankan. Oke. Tetapi kalau ditanya perlu dilepas boleh. Kurang lebih 1-2 tahun. Oke, next. Nah, tadi ini kasus saraf terjepit. Ini yang paling banyak sekali menimpa pekerja kantoran yang duduk lama, membungkuk, tekanan bantalannya itu meningkat ya. Lama-kelamaan pembungkusnya pun nggak kuat. Pembungkusnya udah nggak kuat, dia akan keluar. Seperti contohnya yang gambar sebelah sana. Nah, gambar sebelah sana itu dia sudah keluar. Oke, baik. Ya, sudah Pembatasnya keluar. itu ya dok ya. Ini kalau kita tengok dari samping, pasien kalau berdiri kita tengok dari samping. Nah, kalau ini kita tengok dari bawah, ya. Itu namanya sagittal view, ini axial view. Nah, kalau dari axial view ini, itu sudah tertabrak sarafnya. Ya. Ini saraf ya, di dalam sini ini saraf. Nah, ini sarafnya sudah tertabrak. Udah nggak nampak lagi dia, hanya nampak sedikit aja, itu pun saraf sudah banyak terjepit. Oh, ini pasiennya nyeri sekali. Nah, kasus-kasus seperti ini, kita bebasi sarafnya. Karena tidak ada pergeseran, ya kita cukup bebaskan aja. Tidak perlu pasang pen kasus seperti ini. Nah, pilihan operasinya seperti tadi saya bilang, bisa dilakukan cara endoskopi. Coba next. Nah, inilah yang sekarang sangat sering diminta pasien ya untuk pembebasan saraf endoskopi. Lukanya hanya 1 senti aja, nyerinya hilang. Nah, tuh, dibebasin aja sarafnya. Dengan cara teropong aja, jadi nggak buka lebar lagi. Gitu. Oke. Pakai teropong aja masuk dalam, diambil, selesai kasusnya. Oke, next. Nah, ini dia yang sering pada usia-usia yang cukup tua, ya. Naik kendaraan, masuk lubang. Sebenarnya bukan hanya beca, saya nggak boleh nyalain beca. Ada juga yang naik mobil. Iya, iya, tapi nggak Naik pernah mobil. diganti nih ya dok. Iya, tapi masalah beca itu memang dia lebih shock absorbernya kan lebih sedikit keras kecil. dia, lebih rigid dia. Jadi tekanannya kalau udah masuk lubang itu lebih nyeri. Nah, jadi kalau tulang kropos ini juga balik lagi, tergantung pasiennya. Pasiennya kan biasanya usia tua, ya nggak apa-apa lah dok, saya istirahat aja dulu 2 bulan, nggak usah masuk ruang operasi, ya nggak apa-apa. Kita pakaikan korset, banyak tidur ya, kita kasih obat-obat untuk tulang, anti sakit. Sebenarnya dia akan resolve sendiri. 2-3 bulan tuh nyerinya sudah berkurang. Tapi ada juga ya saya mau pergi ke pajak, mau gini, mau ini, mau belanja ini, saya mau pergi ke sini ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu seperti itu, ya kita bisa tawarkan juga injeksi semen. Yang tadi tulangnya penyet kita lihat, akan kita check up, kita tinggikan dengan balon. Balonnya akan mengembang, setelah balon yang mengembang kita suntikkan semen. Nah, seperti kasus ini. Nah, Ini oke. semen khusus kan dok ya? Pasti, Bukan bukan semen semen bangunan padang. Takut juga kan nanti. Iya, ini nama metodenya Kipoplas, ini sering juga kami Kalau lakukan. semen padang nanti infeksi ya dok ya. Oh iya. Iya, ini semen khusus isinya juga ada antibiotiknya. Tapi ini pakai endoskopi juga, Oh enggak, ini suntik aja. suntik dari depan. namanya ini pakai C-arm namanya. C-arm itu ronsen di ruang operasi ya. Iya. So ronsen di ruang operasi. Jadi dituntunlah kita ke situ supaya bisa masuk ke level yang kita cari gitu. Kalau nggak ada C-arm nggak mungkin. Oke, ya. Next. Nah, ini nih dia. Sering sekali sampai ada grup WA-nya katanya, pasien-pasiennya. Tulang bengkok ya, Skoliosis dok ya? Kasus tulang bengkok katanya kan. Nah, tulang bengkok ini sering kali orang nengok gini langsung lemas, ada yang nangis-nangis kan. Ketahuilah ini tidak masalah sebenarnya, ya. Tidak masalah, tapi sering-seringlah kita periksakan anak-anak kita gitu ya. Kalau kita punya anak yang usia remaja, sering-seringlah disuruh periksa, suruh dia membungkuk. Coba next. Next. Oh, sorry. Wah, Balik. Sudah terima. Balik, sorry. Oh, Iya. udah dihapus mungkin karena ada foto dari belakang pasien korban. Dia suruh membungkuk. Jadi waktu kita suruh membungkuk itu kita lihat ada nggak perbedaan tinggi. Ya, kalau kita kan orang Muslim suruh ruku gitu ya, ruku, lihat dari belakang ada nggak perbedaan tinggi. Terutama pada perempuan, karena 80-90% perempuan yang kena skoliosis. Oh, oke. Iya, 80-90% perempuan. Laki-laki jarang. Nah, kita lihat. Semenjak dia usia 10 tahun, boleh kita periksakan. Kita lihat tingginya kanan kiri, ada yang lebih tinggi nggak? Kalau ada segeralah kita periksa. Karena gini, banyak juga kasus-kasus yang datang sudah terlambat. Yang dimana jadinya jatuhnya perlu operasi gitu. Karena kasus-kasus ini kalau kita tengok dia bengkok gitu. Oh,
ini bengkok nih, berapa derajat ya gitu kan. Kan kita yang ngitung nih, set gitu, kita hitung seperti itu. Katakan kita dapatnya, oh 27 derajat gitu, usia masih muda ya kan, nah, pertumbuhan masih panjang, mungkin bisa kita lakukan pemasangan brace. Nggak perlu operasi, kita pasang brace, kita tahan. Brace nggak nyaman sih memang, cuman daripada operasi lebih baik brace sebenarnya kan. Kita bisa menunda, kita bisa tidak operasi pasiennya ke depannya gitu. Bisa dengan kembali brace. lagi tuh dok? Kalau kembali Berapa lagi nggak bisa. enggak ya? Tapi misalkan kita jumpa dia 27 derajat, kita pasang brace. Brace sekarang ada banyak tipenya, ada yang 3D yang paling bagus Berapa gitu. lama? Bisa mengurangi sampai berapa derajat gitu dok? Berkurang sih enggak, tapi dia menahan. Tujuannya adalah menahan, itu yang penting. Jadi jangan pikir brace itu untuk lurus, nggak bisa. Oh iya. Jadi itu untuk menahan supaya nggak bertambah ya. Memang nggak nyaman dipakai kurang lebih 23 jam satu hari, dilepas hanya pada saat mandi. Ya, dilepas hanya pada saat mandi. Jadi ya memang beberapa pasien nggak nyaman lah makainya kan, dia dibekep gitu. Nah, nggak enak. Tapi ya itulah metodenya yang bagus gitu. Nah, sampai biasanya kalau wanita usia 16-17 tahun. Atau kita tanya dari haidnya, kapan haidnya gitu. Penting kita tanya haid pertamanya gitu. Karena wanita itu pada saat haid, itulah dia proses pertumbuhan tulang yang paling cepat seumur hidupnya. Iya. Jadi setelah haid kurang lebih sekitar 1-2 tahun, setelah itu dia pertumbuhannya masih ada tapi tinggal sedikit lagi. Seperti itu. Jadi penting kami tanyakan. Kalau dia katakan belum haid, wah berarti masih lama lagi nih gitu. Berarti bisa makin bertambah lagi kalau belum haid gitu. Udah bengkok nih, tapi belum haid, wah masih nambah lagi Berarti nanti nih. brace-nya lebih lama pakainya? Benar, gitu, lebih lama. Ada juga yang datang sudah 20 tahun gitu. 20 tahun, haid udah lama kan, derajatnya ya 28. Saya mau pakai brace dok, biar apa gitu kan saya tanyakan. Saya mau lurus, oh nggak bisa, saya jelaskan lah jadinya brace itu fungsinya apa gini-gini. Nah, kalau 28 itu sudahlah, itu nggak usah dioperasi. Misalkan kata 28 derajat ya nggak usah dioperasi, nggak usah dipasang apa-apa. Cukup biarkan saja, just leave it. Paling dia merasa agak-agak pegel dikit-dikit aja, ya mungkin dengan fisioterapi, ada fisioterapi khusus skoliosis itu akan hilang nyerinya. Ya, kecuali dok. derajatnya 45 ke atas. Atau ada yang bilang 50 ke atas. Itu kami selalu kita lihat dulu pasiennya apakah memang mau untuk dioperasi. Karena operasi juga kan dipasang pen gitu kan. Nah risiko tetap operasi ada. Tetap risiko operasi ada. Tapi kami selalu operasi, alhamdulillah sampai saat ini aman-aman aja. Ya. Semua kasus kami semua bagus, tidak ada masalah. Tujuan operasi untuk menahan ya. Bukan untuk meluruskan juga, untuk menahan. Jadi kita sedikit meluruskan, tidak boleh sampai lurus betul. Tapi kita menahan supaya dia nggak bertambah. Karena kalau sudah 45 sampai 50 walaupun dia sudah nggak tumbuh lagi tulangnya, dia akan bertambah terus 1 sampai 2 derajat per tahunnya. Nah, yang dimana kalau udah sampai 90 derajat itu berbahaya untuk organ parunya. Dia akan tertekan dia. Nah, makanya kalau udah 45 50 walaupun dia udah nggak tumbuh, kita sarankan untuk operasi untuk menahan. Bukan untuk meluruskan. Tapi meluruskan itu bonus lah gitu. Kalau memang lurus itu bonus, tapi tujuan kami adalah untuk menahan supaya dia tidak bertambah lagi. Seperti contoh ini sudah di atas 45 derajat, ya dioperasi jatuhnya jadi 20-an derajat. Bagus, kasusnya bagus, apa semua bagus, tidak ada merasa nyeri sekarang, bagus, kondisinya juga sudah bagus. Ya, oke, next. Oke, terima kasih dari saya. Ini mungkin bersama guru saya di Jepang kemarin. Ya, untuk waktu saya belajar di Hiroshima, ya mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, luar Tepuk biasa. tangan dong buat Dokter Farid. Silakan dokter. Ini menarik sekali ya Dokter Luar Hilna biasa ya. ya. Saya juga baru tahu ini ternyata untuk para pasien tulang bengkok itu ada grupnya ya dok ya. Ada Iya. grup WhatsApp-nya. Karena setahu Iya. saya yang punya grup WhatsApp itu tulang lunak dok. Ya, sebenarnya bagus ya. Mereka saling mengedukasi sama gitu. Mungkin ada yang baru kan. Ketakutan. Jadi ada yang sudah senior yang udah lama mungkin akan bilang kok itu nggak. Jadi Menenangkan ya. iya, karena mereka mungkin ada yang dari katakan dokter tulang belakang kan mungkin sekarang ya untuk di pinggir agak sulit ya untuk bekerja karena alatnya juga kurang gitu. Mungkin ada pasien-pasien dari pinggiran gitu ya, dari kota-kota pinggir
masuk grup itu jadi tahu tulang belakang itu apa. Benar. Jadi bagus saling mengedukasi. Saling mengedukasi dan juga bertukar informasi ya Benar. dokter ya. Terapi sosial itu ya. Iya, Kita ya. benar banget ya. Dokter, kita masih akan ini lagi ya dok ya, mengupas terkait dengan tulang belakang ini ya Boleh. dokter ya. Nah, tentunya pemirsa yang ingin bertanya jangan lupa bisa menelpon kita di 081161000386. Dan kita saksikan dulu, ini dia penampilan spesial dari Agus and Friends. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Kopi Pagi. Kopi pagi. Iya, masih bersama dengan Dokter Farid MC Tepu SPUT ya. Iya. Oke, dokter, kita mau nanya nih dok. Boleh. Nah, tadi kan udah dijelasin ya bahwasannya banyak sekali kelainan-kelainan dari tulang belakang ya yang Benar. sangat banyak pasiennya itu hadir ke rumah sakit itu yang kayak cedera tadi, saraf kejepit, kemudian karena tulang belakang retak ya dok ya, tulang Iya, ada retak dan bengkok. juga ini ya kropos gitu ya dok ya. Iya, betul. Nah, tadi yang paling banyak penderitanya itu kalau untuk yang perempuan itu kan yang skoliosis ya dok ya? Skoliosis. Itu Skoliosis. skoliosis. Ya, Ah. skoliosis itu pada usia muda Oke. biasanya paling banyak. Skoliosis itu banyak sih tipenya. Oke. Tipenya ada banyak, tapi yang paling banyak yang datang itu yang teenagers, usia remaja. Usia Kami remaja. bilangnya adolescent idiopathic scoliosis. Nah, itu yang paling banyak. Tapi nggak hanya itu juga, kadang-kadang ada yang skoliosis akibat kongenital, memang dari lahir dapat ya, ada masalah di ototnya, ada masalah di ada banyak lah yang datang. Oke, nah untuk yang cedera sendiri dok, kayak cedera dan kemudian saraf terjepit, itu yang paling banyak penderitanya itu laki-laki atau perempuan dok? Nah, kalau yang kropos perempuan, Kalau yang kropos perempuan? ya karena faktor menopause ya. Ya. Menopause itu kan dia kan kalau sudah menopause, hormon estrogen, ya tulangnya lama-kelamaan dia akan kosong isinya. Ya, tapi kalau pada kasus-kasus yang cedera, laki-laki. Kan yang jatuh itu, karena laki-laki bekerja, banyak yang kerjaan. Jatuh dari ketinggian, ada yang jatuh dari genteng, ada yang jatuh dari tangga gitu. Berbagai macam. Ada yang dia lagi memotong sawit, sawitnya jatuh di lehernya. Oh ya. Nah, banyak kasusnya seperti itu. Nah, kalau yang Saraf biasanya kecelakaan kerja sih. Kalau saraf terjepit dok, laki-laki atau perempuan? Oh, kalau saraf terjepit nih sekarang ada yang dua ya. Ada yang HNP, ada yang DDD, degenerative disc disease. DDD ini akan menjadi spinal stenosis nantinya namanya. Nah, jadi DDD ini paling banyak sih perempuan. Kalau hand, Karena perempuan otomatis pasti otot sih penting ya. Bagi saya otot tulang belakang itu penting. Karena dia menahan struktur tulang belakang supaya tulang belakang tersebut tetap pada posisinya. Kita tahu kalau wanita ototnya pasti lebih kecil ya. Ada faktor juga menopause tadi dapat menyebabkan penyet dia tulang belakangnya. Jadi kalau pada kasus degeneratif itu paling banyak pada perempuan. Oke, baik. Terima kasih kalau dokter. HNP HNP sih rata ya. rata ya. Laki-laki ada, perempuan ada gitu. Tapi ada beberapa yang menyebutkan kan dok, kalau misalnya saraf kejepit ini biasanya distimulasi dengan sering ngangkat beban. Benar. Nah, kalau kayak gitu nih, kalau memang udah pekerjaannya udah memang angkat beban gitu ya di masyarakat kan banyak nih yang seperti itu. Ada benar. nggak cara pencegahannya atau supaya Pasti ada. jangan sampai ke depannya jadi Benar. seperti itu? Jadi kesalahan yang paling banyak itu ya sekarang cara mengangkat. Cara mengangkat. Kita itu kalau dalam ilmu fisika juga kan ada weight, ada fulcrum gitu ya. Jadi kalau kita mengangkat beban sambil membungkuk gitu, fulcrum kita jadi tulang belakang. Alangkah baik kalau ngangkat beban itu sambil jongkok. Sambil jongkok, Sambil jongkok ya. baru kita ngangkat beban. Fulcrumnya berubah jadi kaki. Berarti Tapi kalau bareng-bareng, membungkuk, bareng-bareng dari jongkok sambil berdiri ya betul. mengangkatnya ya. Itu pun kalau pada usia tua udah nggak boleh lagi. Oh. Iya, ngangkat beban. Banyak yang dia krek katanya gara-gara ngangkat cucu. Nggak tega pengen ngangkat cucu. Benar. Ya, seperti itu. Oke. Baik dokter, ini di belakang udah pada berisik nih dok. Oh iya, iya. Ada yang mau banget ya. nyanyak banget ini ya, silakan Gus sebagai pelaku tadi. Gini dok, tulang saya kan sakit. Sakit apa bang? Demam. Kok tulang? Bukan. Ini tulang mana nih? Itu tulang yang di rumah. Oh tulangnya di Tulang yang di rumah. rumah, iya. Oh, gitu, ya. Ya serius ya dok ya. Tadi kan saya ada ngeliat dokter lagi ngobatin yang pakai pen. Betul.
Satu lagi tadi saya dengar dokter juga ada bilang ada opsi lain untuk pengobatannya. Itu kan tadi contoh dokter itu tulangnya retak tuh. Ya. Itu prosesnya gimana kalau selain yang pakai pen? Apakah dia akan tumbuh sendiri tulang-tulangnya? Iya. Harus memakan apa seperti itu? Oke. Ya, jadi memang tadi metodenya saya ada tunjukkan 2 tulang retak yang berbeda. Ada yang memang dia sudah kopong, udah osteoporosis, ada yang masih sehat, mungkin karena dia jatuh dari ketinggian, memang dia retak gitu ya. Nah, kalau pada kasus-kasus yang sudah kosong, itu bisa kita suntik semen karena tulangnya dia sudah kosong juga gitu isinya, jadi bisa kita tinggikan. Tapi kalau pada usia muda yang tulangnya masih kuat tapi dia retak, nggak bisa kita paksa tinggikan, bisa jadi nanti alatnya yang pecah. Tapi kan ada balonnya pecah untuk menahan tekanan tersebut gitu. Nah, jadi untuk kasus-kasus begitu kita sanggah lah, pada usia muda disanggah. Tujuan apa? Mengistirahatkan yang patah. Nah, kasus tadi kena di lumbal nomor 2. Jadi saya pasang di torakal nomor 12, lumbal nomor 1 sama lumbal nomor 3 untuk menstabilkan lumbal nomor 2. Nah, setelah itu dia gimana nanti tulangnya? Kan gitu pertanyaannya ya. Dia akan sembuh sendiri. Nah, seiring dengan waktu. Semua tulang kita itu sebenarnya kalau patah itu sembuh sendiri. Kalau pada posisinya. Kalau tidak pada posisinya bisa jadi sembuhnya dia tidak simetris. Atau kalau terlalu jauh bisa tidak menyambung. Jadi itulah tujuannya supaya dia jangan kena penyet-penyet terus. Selain daripada pasiennya sangat sakit, kita membiarkan tulang untuk istirahat. Nanti akan dikasih vitamin untuk membantu penguatan tulangnya gitu. Oke, itu dia Gimana, tadi Bu? Bang Agus. Sama satu lagi dok, Boleh. kan saya sering duduk seperti ini nih. Ini udah termasuk bungkuk apa enggak? Iya sebenarnya. Udah termasuk Memang bungkuk ya? kita duduk itu bagusnya begini memang. Kalau nggak biasa memang pegel kita. Dan satu lagi dok, nanti dikira angku dok. Iya, gitu ya. Jumawa ya? Posisi Sombong ya gitu ya? Sombong ya dia ya kan. Iya, tapi karena kita kalau kita mundur ke belakang begini, tekanan tulang belakang itu berkurang. Gitu. Tekanan tulang belakang tertinggi itu adalah dengan membungkuk dan mengangkat beban. Itu tekanan tertinggi yang tadi sudah kita bahas. Itu yang paling tidak boleh sebenarnya. Jadi tapi kalau mungkin terlalu tegak juga Yang nggak bagus. penting arah pandangan jangan ke atas ya dok ya. Jangan ke atas ya, Jangan yang ke penting atas. ini ya. Yang ke depan, oke. Saran Itu, Gus. saya, Oh, gitu ya, Gus? Iya, saran Udah? saya kalau duduk Clear? tegak, kalau main HP atau laptop tinggikan gadgetnya. Jadi harus Jadi gini kita nih. begini, kayak orang zaman dulu kan Iya. gini. Itu sebenarnya sehat loh dibanding begini. Nah, gitu Dan ya. kalau kerja dengan menggunakan laptop atau komputer juga harus mejanya yang ergonomis gitu ya dok Iya. ya. Betul. Nah, itu. Oke, itu tadi Agus. Sekarang barista kita nih yang mau Oh bertanya. iya, nih, Bang Bu. Cakil, Bang gimana? Udah nyiapin Cakil. pertanyaan ternyata ya. Waduh, ini Oke, udah silakan kayak Bang gini. Cakil. Silakan, Ada yang mau Bang. ditanya? Sini aja. Oh, Asik. Mau nanya, Silakan. Dok. iya. Iya. Saya kan kerja saya tuh ngapain kopi tuh. Hmm. Ada kafein tuh. Hmm. Kira-kira kafein itu berpengaruh nggak dengan tulang? Oh iya. Nah gitu dok. Oke. Ada pengaruhnya. Baik, silakan dokter. Iya, pengaruhnya juga ada untuk kalsium metabolism, ya, kalsium metabolism. Jadi kafein itu memang dia ada efek, dia mengganggu reabsorpsi dan juga meningkatkan sekresi kalsium ya. Dia bisa mengganggu kalsium. Nah, tapi yang perlu diketahui juga untuk masyarakat Indonesia, ini perlu saya kasih tahu. Sebagian besar begitu dicek kadar vitamin D itu rendah. Sebagian besar kadar vitamin D. Jadi bukan kalsium masalah utamanya. Kalsium benar harus ada pembatasan kayak kopi ya. 1 shot espresso kurang lebih 60-70 yang tadi kita bahas ya. Rata-rata kan 2 shot 1 gelas itu kan dikasih. Nah artinya udah 140 tuh. 2 gelas oke lah 1 hari. Tapi nggak boleh berlebihan juga. Karena efek lain kita jangan mikirkan tulang, itu juga meningkatkan tensi juga ya. Iya, meningkatkan tensi juga. Iya. Tapi ada efek bagusnya juga gitu. Dia ini dapat membuat otak kita Lebih fresh sinapsnya gitu ya, Dok? lebih kencang. benar. Memang benar. Ya dia memang ada efek ke saraf juga kafein ini. Oh gitu dok. Itu, ya Bang Cakil udah Ya. terjawab ya. Makasih Jadi dokter kalau ada ya. yang Terima kasih. beli lebih dari 3 gelas gitu, itu tolong diingatkan ya Bang Cakil ya. Ya Wak, ngejernya cuan aja kan. Oh, yang penting cuan Cuan ya. aja. Baik, silakan Bang Cakil. Terima kasih, Bang Cakil. Terima kasih. Ya.
kita tadi banyak penanya hari ini ya. Iya. Oke. Tadi Bapak yang nelfon nggak jadi nelfon lagi ya? Belum, mungkin Kayaknya dalam kondisi jaringan, jaringan yang tidak kurang baik ya. Benar sekali. Oke, jadi Dok, kalau yang berada di pasaran masalah nyeri-nyeri, baik itu saraf, tulang, itu pasti langkah pertamanya bukan ke dokter, tapi ke tukang pijat. Nah, Ya. nah ini di tukang pijat juga pasti ada tuh levelnya gitu ya. Oh ini pijat pegal gitu ya. Ada yang dia pijat kecelakaan gitu ya, pijat tuh Cedera patah gitu ya. tulang gitu Beda, ya, iya. ada pijat patah tulang. Nah itu gimana Dok, dari mulai pijat yang biasa aja yang nggak bisa kretek-kretek harus dipijat ataupun pijat kalau misalnya patah tulang? Ya, jadi kalau kami bedah tulang ya, selain kasus tulang belakang, kasus tulang panjang seperti tulang paha, tulang kaki ya, tulang kering, tulang lengan, tulang tangan, ini semua. Kalau memang ada gejala-gejala seperti patah, kami nggak pernah menyarankan untuk dikusuk. Nah, itu sebenarnya tulang itu terkadang ya kita sering menjumpai kasus-kasus bukan patah sih, dislokasi, lepas dari sendinya dia. Nah itu dikusuk, setelah 2 bulan akhirnya dia datang. Katakan siku, bahu, panggul ya, datang udah 2 bulan, wah itu udah harus dioperasi untuk memasukkan kembali. Yang notabene-nya sebenarnya kalau baru kejadian itu tinggal ditarik doang. Tinggal ditarik, cetak, dimasukkan dengan kondisi terbius, selesai permasalahan gitu. Nah jadi alangkah baiknya itu diperiksakan aja dulu. Kami juga kalau ngelihat tulang itu patahnya cantik, tidak bergeser, terkadang kami cuma pasang gips doang, nggak perlu pasang pen. Nah kecuali tulang paha, ya tulang di sini. Kalau tulang di sini. dia tidak patah, misalnya patahnya cantik dan sebagainya, Patah kemudian tubuh gitu ya. ya kan ada tuh yang tidak begitu kelihatan karena hanya retak. Tapi beberapa kasus kan kalau ke tukang kusuk bisa semakin benar, gitu atau benar. boleh aja gitu. Oh nggak ada patah nih ya, silahkan aja seperti apa. Benar, jadi terutama pada anak-anak lah ya, anak-anak itu sering dia patahnya itu retak doang. Ya, karena kami tulang itu kami ibaratkan sama dengan pohon. Pohon kalau muda dia kan kalau kita gini kan krek, sebelah sininya patah, sebelah sininya dia masih ada. Tapi kecuali pohon tua itu udah lebih keras, kita gini kan patah dia jadinya. Sama seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu sebagian besar itu nggak kami operasi juga gitu. Sebagian besar kalau cuma retak doang ya kita nggak operasi. Kita melakukan pemasangan gips paling di ruang operasi karena anak-anak biasanya respon nyerinya sangat tinggi ya. Paling di ruang operasi kita luruskan, kita pasang gips, selesai. Itu aja ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk tulang belakang ya, kalau kertek-kertek saya pribadi nggak nyarankan yang seperti tadi ya. Karena ya itu kan memecah gelembung di dalam sendi gitu ya, yang ya itu proses alamiah tubuh lah gitu, memang memproduksi tersebut. Tapi kalau urut secara ringan itu boleh-boleh aja sebenarnya, karena kan tulang belakang itu kok back pain only gitu, terkadang dia muscle cramping di situ. Nah kita tujuan kadang-kadang dikusuk pelan-pelan gitu kan, itu akan meningkatkan temperatur di sana, darah juga akan banyak ke sana, jadi proses metabolisme ototnya jadi bagus gitu. Nah, tapi dengan catatan tidak boleh terlalu kencang. Kuat ya. Iya. Oke, dokter kalau ngomongin masalah olahraga nih, olahraga yang paling bagus untuk melatih otot tulang belakang ini apa nih dok? Oke. Kalau saya akan menjelaskan yang untuk tulang belakang dan olahraga yang saya sarankan untuk dihindari. Kalau pada kasus-kasus pasien yang sangat morbid obesity, jangan lari dulu. Oke, jangan lari ya dok ya. Jangan Apalagi lari. lompat. Apalagi lompat, apalagi basket. Kenapa? Karena itu akan memberikan tekanan ke tulang belakang ya. Kan lari kita kan menghentak. Berbeda dengan jalan. Jadi saya sarankan jalan cepat aja dulu kalau memang mau olahraga, jalan cepat. Jangan lari karena itu proses gait-nya udah berbeda gitu. Kalau untuk kesehatan otot tulang belakang bisa mungkin dengan cara berenang. Berenang ya, untuk dia men-strain kan, ya, dia akan memperkuat otot tulang belakang. Dan juga kalau masih muda ya, saya nggak nyarankan untuk usia tuh. Untuk masih muda itu kita sering kali menguatkan otot tuh hanya ekstremitas saja gitu. Sini kita biar besar tangannya lebih kan. laki gitu. Kaki biar besar. Kita melupakan core muscle. Core muscle itulah otot yang ada di torso. Seperti contohnya otot di pinggang belakang. Nah, itu ada juga latihan-latihannya di Google, ada banyak kan. Bisa dilihat di mana aja kayak mana cara ngelatihnya gitu. Bisa dengan back up gitu ya. Nah, itu penting juga.
Baik dokter, tepuk tangan dong sekali lagi buat dokter Luar Farid biasa ya. ya, sampai Waduh, terkesima. benar. Dan tentunya kita juga akan masih membahas terkait dengan nyeri tulang belakang. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Agus and Friends. Ya balik lagi bersama dengan kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke pemirsa, kita udah banyak sekali mendapatkan pengetahuan nih dari Dokter Farid ya. Jadi kita lebih banyak lagi nih informasi-informasi yang bisa di-share kepada keluarga di rumah dan juga kepada masyarakat yang lainnya. Jadi kalau ada keluhan yang seperti itu jangan ragu dan jangan ditunda-tunda, apalagi dibiar-biarin untuk segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Karena nanti bisa spesialis. hasilnya fatal begitu ya Benar dokter Hilma ya. sekali. Nah dokter Farid nih pemirsa yang di rumah pengen tahu juga ini, mana tahu keluarga di rumah ataupun tetangga dan yang lainnya ada mengalami permasalahan tulang belakang. Iya. Untuk distribusi dokter Oke. spesialis ortopedi ini sendiri dok, itu tersebar di Sumatera Utara khususnya ya dok ya. Iya. Itu seperti apa dokter? Oke, jadi dokter ortopedi itu kami ada yang Tingkatannya dia lagi, level Dok, ya? ortopedinya, ada yang ortopedi tulang belakang. Ortopedi tulang belakang itu dia setelah ortopedi dia melanjutkan belajar lagi, ya. Jadi kalau untuk ortopedi tulang belakang, khusus tulang belakang yang dapat menangani sampai tuntas itu kami ada 4. Ada 4 ya, Dok, ya? Guru saya ada 4. Ya. Itu tersebar di Kota Medan, ada di Rumah Sakit Setiabudi Medan, ada di Columbia Asia, ya, ada di Siloam, ada di Murni Teguh, ada Columbia Asia yang baru di Aksara, ya. Saya sendiri di Haji, di Setiabudi juga dan di Royal Maternity. Nah, jadi kalau untuk ortopedi tulang belakang sih saat ini masih di sekitaran Kota Medan. Mungkin ada faktor juga karena kalau di rural area yang sangat pinggir sekali, kami juga nggak bisa melakukan tindakan apa-apa, mungkin karena masalah equipment ya. Karena kami ini semua tergantung sekali dengan alat gitu. Oke. Iya, kami seperti contoh si arm tadi. Si arm tadi itu ya itulah AI kita. Kalau kami bilangnya AI untuk melakukan operasi, kalau nggak ada risiko bisa salah level. Oke. Ya, bisa risiko salah level, bisa nanti kita konfirmasi rupanya pasang bautnya lari gitu ya. Jadi memang jarang sih, hampir nggak pernah baut kami lari, cuman alangkah baiknya kan ada yang mengkonfirm di dalam ruang operasi gitu. Oke, Jadi itu memang tadi. ya Jadi udah ada beberapa tersebar. rumah sakit. Tadi saya dengar ada rumah sakit pemerintah juga ya, berarti Ada. dengan Ada jaminan Malik juga, Rumah Oh. Sakit Umum Pusat Haji Ada Malik Medan. berarti dengan jaminan kesehatan nasional juga apakah gimana nih? Di cover atau tidak ini? Ya, untuk saat ini memang di cover nggak ada masalah sih. Nah, paling kalau memang kita terkadang kami memerlukan bautnya makin banyak gitu. Contohnya seperti skoliosis itu kan kita perlu bautnya masangnya agak lebih banyak ya. Memang nggak nutup kemungkinan, memang terkadang untuk menutup tersebut dikerjakan di Ada Malik gitu. Rumah sakit tipe A yang terbesar, tapi tetap di cover, tidak ada tambahan biaya. Tidak ada Oke, tambahan itu biaya tadi. ya. Pokoknya kalau masih sesuai dengan prosedur Iya. dan tindakannya dilakukan di rumah sakit pemerintah tadi ya, seperti Iya, Ada Malik betul. itu di cover ya dok ya. Jadi sekali lagi Rata-rata jangan di terlalu takut untuk tindakan operasi karena kebanyakan juga sebenarnya dikonservatif terlebih dahulu ya, dilihat dulu. Iya, Dan kalau sekarang kami udah gitu. ada operasi yang kecil, hanya 1 cm saja, Iya. seperti itu. Daripada tulangnya bengkak gitu ya para pemirsa ya. Oke dokter, ini terkait dengan pencegahan ini dokter. Nah kita kan pengen ya terhindar lah ya dok ya dari kelainan-kelainan tulang belakang gitu. Nah kira-kira apa tips yang bisa di-share ke pemirsa yang di rumah begitu dok? Ya, kalau saya sih melihat ada 2 generasi yang datang ke saya kan. Ada generasi seumur-umur bapak saya mungkin, ada generasi yang seumur saya gitu. Dari mereka semua ada perbedaan. Kenapa sekarang udah ada usia 30 tahun, 35 yang datang tulang belakangnya sudah mengalami aus gitu ya. Bukan HNP biasa loh, ini udah aus, memang udah kering gitu. Sedangkan orang-orang zaman dulu ini gitu, datangnya ini usianya udah 60-an baru sakit gitu. Jadi udah ada perbedaan generasi ini sekarang. Kalau saya sih melihat sekarang gaya hidup ya. Gaya hidup kita ini udah jauh berbeda. Mungkin ya kalau faktor risiko lain itu mungkin bisa katakan obesitas. Yang kedua bisa
merokok ya, karena memang penelitian saya juga ada tentang rokok memang dapat menyebabkan tulang belakang itu kering. Oke. Tapi juga orang zaman dulu ada juga yang merokok gitu saya pikir kan. Yang ketiga gadget ini sekarang permasalahan gadget dan kita ini bekerja nggak jauh-jauh dari komputer. Nah seperti itu. Jadi kasus-kasus ini komputer duduk lama bekerja, ada yang dia main HP sampai duduk. Kadang saya nengok ada anak-anak sampai begini dia main HP. Nah itu sangat bungkuk sekali dan itu saya rasa harus dimodif lah. Karena itu kan modifiable ya. Mungkin kalau mau main bisa ditinggikan begini, gak ada salahnya gitu kita jaga. Nah seperti juga kalau kayak main komputer duduk, tegakkan badan. Kalau memang terasa mulai sakit itu respons. Berdirilah dulu, relax gitu. Kurangi tekanan tulang belakangnya. Seperti itulah saya kira. Jadi sebaiknya lebih beraktivitas fisik sebenarnya ya, dibandingkan Iya. hanya duduk diam Benar. saja. Lebih bagus tidur daripada duduk. Lebih bagus tidur daripada duduk yang terlalu Benar. lama seperti itu Iya, ya. benar. Kalau tidur terlalu lama nanti jadi masalah-salah tidur nih. Enggak deh. Benar, Ya, benar. oke, Nah, oke. Ya, ya. untuk makanan sendiri nih dokter, nah ini mungkin bisa apa ya collab ini dengan dokter Hilna ini. Makanan yang paling baik dikonsumsi untuk apa ya penyehatan pada tulang khususnya tulang belakang itu ada nggak sih dok spesialisnya gitu? Kalau kami sih yang paling utama kalau misalnya kasus-kasus kayak retak tadi ya, kami itu penting juga kalsium vitamin D. Oke. Kalsium vitamin D. Terkadang kalau memang perlu banget ini sudah kropos, kosong tulangnya, kami kasih obat untuk pengisi tulangnya. Ya dia sejenis kemoterapi ringan lah ya, bisa ada obatnya obat makan 1 kali seminggu dikasih. Dan itu memberikan efek yang cukup baik kepada pasien ya. Yang seperti saya bilang tadi, rata-rata sih orang Indonesia itu kurang vitamin D. Karena kan vitamin D itu kan utamanya kan sebenarnya dari sinar matahari. Dari sinar matahari. Sinar matahari pun banyak yang nggak tahu nih. Nah ini dok. Sinar matahari ada 3, UVA, UVB, UVC. Di mana yang paling buat vitamin D UVB, sebenarnya. Banyak pasien-pasien saya sudah jemur dok. Jam berapa? Jam 7 pagi. Wah. Nah jadi UVB-nya ini kapan ini dok? Jam Waktu 10 yang tepat? pagi. Jam startingnya. 10 pagi. Nah. Iya, sampai jam 2. Saya selalu sarankan start jam 10 lah, karena kalau jam 12 tuh terik banget, ya kan, bisa terik sekali. ini ya dok ya. Bisa Panas sekali. gosong nanti. Gosong nanti. Jadi Langsung black cukuplah spot. 30 menit ya. Oke. Dan juga nggak perlu telanjang kali gitu kan, cukuplah kena terpapar gitu. Memang bagus belakang ya, karena belakang kan penampang tubuh kita besar. Jadi diangkat bajunya mengarah matahari boleh. Nah selama 30 menit, 1 minggu 3 kali cukup. Oke, 1 minggu 3. Iya, karena banyak kita kurang vitamin D, kerja kantoran kan, pergi pagi, di Pulang gedung, malam. pulangnya Nggak malam. jumpa nggak sama dapat. matahari ya. Iya, Matahari, ada oke. matahari. Nah itu dia pemirsa, jadi untuk mendapatkan vitamin D dari matahari itu tadi jamnya di jam 10 ya dokter Jam ya. 10. Nah, dan tidak perlu lama-lama, cukup 30 menit aja udah cukup ya dok ya? Cukup. Oke, jadi jangan di jam 7, jam 8 lagi, tapi udah di jam 10 ya Jam pemirsa. 10. Oke, nah kalau dari dokter Hilna ini, mau dong Oke. tips-tipsnya dok. Nah, Iya, balik tadi kata dokter Farid yang paling pertama faktor resikonya adalah obesitas, sehingga kita harus tetap menjaga berat badan yang ideal. Kemudian untuk sumber makanannya, kalau vitamin D mau dicari di makanan memang agak sulit ya dapatnya. Bonusnya yang banyak, misalnya di kuning telur itu dapat bonus kolesterol 200 mg satu butirnya. Kalau digoreng juga dapat bonus yang lain. Kemudian ada beberapa ikan yang laut, ikan yang hidupnya di laut gitu ya, itu banyak vitamin D-nya, itu bagus, nggak ada bonus-bonus yang nggak begitu baik ya. Kemudian beberapa adalah fortifikasi memang, kebanyakan makanannya adalah fortifikasi, baik itu di sereal, baik itu di tahu-tahuan yang difortifikasi, kan bentuknya sekarang udah jadi tofu dan sebagainya. Tetapi percayalah tanpa vitamin D, kalau kita hanya berpikir yang penting kalsium tulangnya, ada lagunya ya, kalsium untuk tulang seperti itu, kalsium nggak akan bisa diserap kalau misalnya tidak ada vitamin D-nya. Jadi benar. selain berjemur untuk mengaktifkan aktivasi vitamin D, sumber kalsium itu juga harus dikonsumsi. Tidak hanya dari susu, tolong dihilangkan kemungkinan bahwa yang namanya kalsium pasti dari susu, tidak ya. Kalsium itu adanya di tulang, jadi di semua tulang hewani itu ada. Jadi makanlah ikan teri, karena kalau Tulang-tulangnya bisa dimakan iya, semua ya? Budi Oh, makan iya, ikan iya. teri pernah nggak tulangnya dibuangin? Enggak. Enggak ya, tapi kalau ikan kembung tulangnya dibuang. Tulangnya dibuang. Ah iya Oke. begitu ya, tapi kalau ikan bandeng fresh tuh tulangnya dimakan juga atau Iya, gimana? Dimakan gitu, juga ya. sekalian. Jadi berarti sekalian dapetin kalsium dan fosfornya. Vitamin D, kemudian menjaga aktivitas fisik, karena tanpa aktivitas fisik tentu aja kalsium dan fosfornya nggak akan masuk ke tulang. Dan tadi Dr. Farid udah bilang bahwa di usia 60 tahun itu bukan
saatnya dikasih suplementasi kalsium lagi untuk nambah Betul. nambah massa tulangnya. Tetapi ada semacam obat kemoterapi tadi ya Ya, untuk meningkatkannya. Boleh makan kalsium, boleh, tapi jangan terlalu banyak juga karena fungsi ginjal saat itu juga sudah menurun. Mungkin itu ya, Oke, Budi. tepuk tangan dong buat Dokter Hilna. Waduh, keren banget ini ya. Dapat bonus dari Dokter Bonus. Farid, dapat bonus tulangnya lagi nih ya. dari Dokter Hilna. Ini pokoknya Oke. banyak banget. Nah, terakhir Dokter mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat ya. Penutupnya. Sebagai penutup. Sebagai penutup mungkin saya bilang banyak masyarakat itu kadang-kadang beberapa datang ke saya saya belum nanya apa-apa gitu. Jangan dioperasi ya dok. Yang mau ngoperasi siapa gitu. Saya bilang. Gak usah takut datang ke dokter gitu. Kadang-kadang mereka takut jadi datang ke yang lain gitu kan. Gak usah takut datang ke dokter. Ortopedi spine semuanya kami semua satu pikiran, satu visi semua. Gak ada yang neko-neko, gak ada yang gimana-gimana. Semuanya bagus lah. Semuanya itu kami tetap dari yang paling ringan dulu kami kasih. Tetap yang paling ringan. Obat juga yang kami kasih yang paling ringan. Kadang-kadang 70-80%, bukan kadang-kadang lagi. 70-80% juga setelah kita kasih obat hilang sakitnya. Hilang ya, Dok, ya. Berhenti pun minum obat sudah hilang sakitnya gitu. Kecuali nanti akan dipicu lagi dia beraktivitas yang berat seperti itu ya. Bisa jadi sakit lagi nanti. Tapi itu saya rasa dari kami kalau memang tidak perlu operasi, nggak akan kami operasi semuanya. Baik. Gitu. Jadi nggak usah takut. Kami pun kalau perlu operasi kami kasih opsi gitu. Kami tawarkan. Bukan berarti operasi kalau enggak bahaya nih gini enggak. Itu semua balik ke keluarga pasien gitu. Kami hanya nawarkan begini, ini ada manfaatnya begini, yang ini mudaratnya begini. Kalau kita begini ini manfaatnya, ini mudaratnya gitu. Baik, Oke, terima luar kasih biasa. Dokter Farid. Tepuk tangan dong sekali lagi. Pokoknya semua tindakan itu disesuaikan dengan Kebutuhannya. levelnya ya dok ya. Betul. Oke, jadi pemirsa nggak usah khawatir untuk konsultasi langsung ke dokter. Karena dari konsultasi itu kita tahu apa diagnosis yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Oke. Sekali lagi terima kasih juga buat untuk seluruh pemirsa yang udah menyaksikan Kopi Pagi. Ya jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa, mohon undur diri. Sampai jumpa. Dadah.